Angkatan 2020. Nah, hari ini aku yang bakal menjadi pemandu acara virtual tour kita hari ini. Nah, tapi bisa kalah nih sebelum aku nggak bisa lihat. Kenalan dulu dong. Halo semuanya, kenalin, aku Bagas Suspati Haji dari angkatan 2020. Di sini aku sama Nela bakal nemenin kalian ya untuk beberapa menit ke depan buat virtual tour nih. Yang ditinggal tidur ya. Awas saja kalau kalian sampai tidur nih, udah effort banget nih kita nih. By the way, ini kita lagi ada di mana sih guys? Kita di kawasan Gedung B sih ini sekarang tepatnya. Agak ngerti, akhirnya aku ke kampus B. Akhirnya ya teman-teman. Oh iya teman-teman, di sini nih banyak pintu masuk loh teman-teman. Nah, bener banget ya teman-teman, banyak banget pintu masuknya. Jadi kalian kalau mau offline ke kampus nih, kalian nggak perlu berebut. Tapi kalau offline, Yang VB aja di mana? boleh banget. Udah penasaran nggak sama kampus kita? Ayo. Yuk yuk. Nah, ini nih teman-teman, fakultas kita, Fakultas Ilmu Budaya. Gimana? Keren nggak sih? Keren banget dong pastinya. Keren lah, masa enggak? Ya keren dong pastinya. Nah, intermezzo dikit nih guys. Kamu udah berapa kali sih datang ke... Aku sih baru 3 kali ya, Nel. Oke, sama. Aku juga baru 2 kali nih ya. Ya biasa lah, nasib maba corona nih ya begini. Nel, kita kan udah bukan maba lagi. Oh iya. Maaf nih ya. Nasib mahasiswa Zoom terus nih. Jadi berasa Nah, betul maba banget tuh. terus nih. Nah, buat mahasiswa baru 2021 nih ya, kami ucapkan selamat datang dan selamat menjadi bagian dari ETSA. Selamat teman-teman yang udah keterima di ETSA ya. Oke deh teman-teman, kalau gitu kita langsung masuk aja kali ya. Yuk, ikutin. Nah, ini nih teman-teman penampakan awal waktu kita masuk. Keren banget gak sih? Keren banget dong, masa enggak sih? Nah, teman-teman, sekarang kita udah lagi bersama salah satu dosen bahasa dan sastra Inggris nih. Langsung aja ya kita sapa. Selamat pagi Pak Pujo. Pagi. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Kalian apa kabar? Alhamdulillah saya juga Alhamdulillah. baik. Sehat ya? Iya, alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan. Ya, dengar ya teman-teman, tetap jaga kesehatan. Jangan Sebelumnya main terus loh teman-teman. benar. Perkenalkan nih Pak, saya Prunella dari teman saya Bagas dari Bahasa dan Sastra Inggris angkatan Assalamualaikum, 2020. Kalau boleh tahu nih Pak, biasanya seminggu itu berapa kali sih Pak Bapak ke kampus gitu? Kalau selama pandemi ini kita semua oleh kementerian gitu ya, kita diinstruksikan untuk bekerja dari rumah karena mengingat pandemi ini kan kondisinya lagi naik turun, Iya. alias angka Kenaikan apa ya istilahnya, angka infeksinya Iya. itu kan dari hari ke hari kadang turun tapi kadang kemudian naik. Nah apalagi kalau lagi PPKM kita pastinya full bekerja dari rumah. Lanjut nih Pak ke pertanyaan berikutnya nih. Bapak kalau boleh tahu udah mengajar dari tahun berapa nih Pak di sini? Kalau di UNER secara officialnya gitu ya, saya mungkin kalau dilihat dari TMT-nya itu adalah dari 2015 itu officialnya. Unofficially sebetulnya mulai dari 2013 2014 saya agak lupa ya. Itu sebenarnya juga sudah mulai mengajar, tetapi memang bukan sebagai istilahnya
istilahnya kalau kita ada yang namanya jabatan fungsional itu kan adalah lektor. Jadi bukan sebagai lecturer kan gitu ya ini, tapi sebagai asisten dosen. Kebetulan saya mengasisteni Prof. Rahmaida untuk mengajar di S2. Jadi mulai dari 2014 mungkin ini ya. Tapi officially-nya di sastra Inggris itu adalah mulai tahun 2015. Cukup lama juga ya, udah sekitar kalau 2013 berarti udah berapa nih? Udah ada 9 atau 8 tahun nih teman-teman. Segituan lah, teman-teman. Kalau 2015 officialnya udah ada 6 tahunan nih. Pertanyaan selanjutnya nih Pak dari saya. Selama menjalani pembelajaran entah itu daring atau luring ya Pak ya, ada nggak sih Pak pengalaman menarik yang Bapak alami gitu? Menarik kalau dibilang menarik tentunya ada ya, tetapi mungkin saya tidak bisa mengingat satu persatu apa saja. Iya. Karena begini, menurut saya setiap hari itu selalu menarik, apalagi ketemu dengan mahasiswa. Terus kemudian kadang di beberapa waktu kita kadang berdebat, kemudian kadang kita mengajar di pendidikan tinggi itu kan tidak hanya dosennya yang istilahnya itu ngajari mahasiswa, tapi juga dosen itu juga belajar dari mahasiswa. Jadi seperti itu sebetulnya. Nah, momen dimana saya belajar kepada para mahasiswa, terus kemudian momen dimana kita berinteraksi dan lain sebagainya, itu menurut saya selalu menarik. Kalaupun seandainya mungkin ada momen-momen yang mungkin bisa saya katakan mungkin seru gitulah ya, itu ya ketika kita misalnya bisa mengadakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di luar ruangan, itu pasti seru gitu ya. Nggak seperti sekarang yang kita mungkin harus dari rumah. Terus selain itu kita bisa ketemu di forum-forum akademik di luar kampus, misalnya dalam conference, atau mungkin bahkan kalaupun tidak dalam konferensi kita jadi panitia konferensi misalnya seperti itu. Itu selalu menarik bagi saya karena apalagi ya, mungkin kalau ya lebih banyak ke hal-hal yang kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan sih. Saya rasa itu adalah hal yang menurut saya paling menyenangkan, terutama kalau kita bisa ketemu di luar, ngobrol di luar dan lain sebagainya. Makanya saya sering kalau misalnya ketemu dengan teman-teman kating-kating kalian misalnya gitu ya, udah kita ngobrol kemana gitu, misalnya ya nyangkruk saja misalnya seperti itu. Itu juga sesuatu yang menurut saya menyenangkan untuk dilakukan. Intinya ya sebenarnya kayak sama aja sih kayak kalian kan kalau misalnya ketemu teman-teman di luar ngobrol-ngobrol seru-seruan seperti itu, sama aja gitu ya Pak ya? Oke, menarik banget ya teman-teman ya. Betul cerita Pak Pujo tadi. Jadi pengen cepet-cepet offline nih. Apalagi kan diajar Pak Pujo kan ya. Kita harus banyak berdoa nih teman-teman biar cepet kelar nih pandeminya. Amin. Nah, ini ngomong-ngomong soal pandemi nih Pak Pujo nih suka duka dalam mengajar jarak jauh nih apa sih Pak menurut Pak Pujo nih? Mau jawab jujur apa bohong? Nggak Pak, belakang jujur aja. Oke, kalau jujur sebetulnya nggak ada sih. Saya adalah salah satu orang yang mungkin akan kalian benci gitu ya, karena saya sangat menikmati bekerja jarak jauh gitu. Kenapa? Karena saya bisa bangun tidur gitu kan. Mungkin kalian juga sama gitu kan, bangun tidur belum mandi, pokoknya sisiran di depan komputer, laptop gitu, terus kemudian ngajarin gitu. Kalau misalnya offline misalnya gitu ya, saya harus mandi dulu, ribet-ribet gitu. Ya kan, saya harus dandan dulu gitu ya kan, untuk ke kampus kan kayak gitu. Jadi ya sebetulnya saya pikir ya, saya harus mengatakan ini mungkin ya. Kalau saya menikmati bekerja jarak jauh. Walaupun pasti ada hal yang saya rindukan. Misalnya adalah ketemu dengan kalian di kelas, di ruangan seperti ini gitu ya. Terus kemudian kita kita berdiskusi bareng-bareng. Kadang kita share, kita nonton film bareng-bareng dan lain sebagainya di dalam kelas. Masalahnya kan karena gini, hal itu kan tidak akan terjadi kalau atau mungkin susah gitu ya
dilaksanakan kalau misalnya secara daring. Kenapa? Kadang kalau misalnya dosennya ngajak diskusi, kalian kan kadang Ngantuk. yang gitu. terjadi adalah kalian seringnya apa mungkin di off kan Oke, kameranya, iya. terus kemudian nggak Nggak di main HP apa gitu, Pak. main HP sendiri dan lain sebagainya, misalnya kayak gitu. Nah, Oke. atau yang ini misalnya kita lagi muter film misalnya Iya. seperti itu kan. Nah, yang terjadi mungkin banyak yang ini udah nonton nih, ngapain sih ini, kemudian ditinggal disambi kan kayak Oh gitu. iya. Nggak seru kan gitu kan. Nah, itu sih Mendapat ya, Pak, kebersamaan itu hal gitu yang ya. saya rindukan. Iya, pokoknya begitu deh, vibes offline ya kalau Nah. kata anak zaman sekarang. Bener tuh kata Nela. Nah, yang terakhir nih Pak, ada nggak sih Pak pesan dan kesan buat maba 2021 gitu? Oke, saya pikir untuk maba 2021 kita tahu ini kan kondisi yang memang sulit. Artinya semua pembelajaran terus kemudian kegiatan-kegiatan kemahasiswaan harus dilaksanakan secara daring kan seperti itu. Bukan berarti bahwa semuanya tidak bisa seasik yang kalau dilaksanakan secara luring. Ya walaupun pasti ada yang kurang, ada yang di sini ya. Tetapi artinya bukan berarti kita nggak bisa menikmati. Dan sebetulnya mau kita ini mendapatkan sesuatu atau tidak dari aktivitas kita secara daring, itu sebetulnya tergantung kepada kita, kembali kepada kita. Manuver personalnya Pak ya? Iya, artinya begini, seringkali saya punya pengalaman, saya memiliki teman-teman yang dulu jauh sebelum masa pandemi ini sudah mengikuti kelas-kelas daring misalnya yang dilaksanakan oleh berbagai perguruan tinggi di luar negeri, misalnya yang di Ivy League di Amerika. Mereka mengikuti itu secara daring dan mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya yang kemudian ditularkan kepada mahasiswa, kepada kami, kepada teman-temannya kan seperti itu. Artinya itu semuanya itu adalah pilihan kita, mau kemudian benar-benar fokus kepada apa yang kita lakukan, ataukah kita kemudian menyerah kepada keadaan dan yang kita lakukan hanyalah kemudian mengeluh. Saat ini saya pikir bukan saatnya untuk mengeluh. Saat ini adalah saat bagi kita untuk beradaptasi, karena mau tidak mau memang inilah yang terjadi sama kita. Kita tidak bisa kemudian hanya mengatakan ngomong ke sana kemari misalnya, ini kenapa kok begini, kenapa kok begitu kan gitu kan, atau mungkin mempertanyakan kepada Tuhan, why God kan gitu kan, why kan gitu. Bayangkan kalau Tuhan kemudian mengatakan why not kan gitu kan. Karena Tuhan adalah yang Maha Kuasa. Ini adalah ujian dari Tuhan untuk membuktikan sebetulnya siapa diri kita, untuk memberikan istilahnya ajang kepada kita untuk membuktikan bahwa kita ini bisa melalui ini, bahwa kita ini memiliki kualitas yang sebetulnya bisa kita tingkatkan kan seperti itu. Pandemi ini jangan dilihat sebagai sebuah halangan, tapi harus bisa dilihat sebagai sebuah opportunity, sebagai sebuah kesempatan untuk bisa melakukan sesuatu. Karena sebetulnya kapasitas kemampuan manusia itu tidak ditentukan oleh apa yang tidak bisa dilakukan. Nah, oleh karena itu mungkin pesan saya adalah ayo kita tetap bersemangat, kita tetap rayakan karena kalian sudah diterima di Universitas Airlangga. Nggak semua orang gitu ya seberuntung kalian. Maka mari kita rayakan, mari kita syukuri gitu ya. Dan cara merayakan dan syukuri itu adalah dengan kita benar-benar fokus kepada apa yang kita lakukan. Daring saya nggak dapat apa-apa dan lain sebagainya, misalnya itu pikirannya adalah jangan pernah berpikiran seperti itu, karena kadang apa yang kita pikirkan itulah yang terjadi sama diri kita. Sugesti gitu Pak ya. Sugesti seperti itu. Jadi sekali lagi kita semua yang kita perlukan adalah mari kita beradaptasi dengan kondisi seperti ini, dan yang penting adalah kita tetap kuat, kita tetap berusaha untuk melewati ini, karena insya Allah saya yakin nggak akan lama kita akan bisa melewati suasana pandemi seperti ini. Dan jangan lupa semuanya vaksin ya, peduli dengan diri sendiri. Kalau kemarin sudah vaksin pertama karena harus KRS-an kan gitu ya. Wajib. Pasti kan
juga harus cari informasi untuk vaksin keduanya ya. Jadi harus dituntaskan itu. Itu saja mungkin kalau dari saya. Dengerin ya teman-teman pesan dari Pak Pujo nih. Jadi kalian nanti semester 1 atau mungkin semester berikutnya nggak lama kalian akan bertemu dengan Pak Pujo nih. Bahkan bisa jadi dosen wali nih ya Pak. Mungkin. Tapi kayak kalau 2021 saya tidak ini. Ya, tidak kebagian kan itu ya. Sabar ya teman-teman. Nah, udah terakhir tadi Pak, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya buat diwawancarain, diberi ngasih kesan-pesan juga buat maba-maba 2021. Semoga Bapak tetap terus sehat ya Pak dan jangan lupa jaga kesehatan juga. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya Pak. Oke, terima kasih banyak. Nah, sekarang kita lagi ada di depan pintu yang mengarah ke 2 lab. Apa aja nih guys namanya? Nah, ini tuh ada lab Ferdinand de Saussure sama lab Noam Chomsky ya, Nel. Namanya cukup sulit ya teman-teman, tapi hafal nih ya dia. Aku bisa apel ya gara-gara ada tulisannya iya sih, tapi bacanya juga tetap sulit nih teman-teman. Karena kamu tadi bisa nih ya membaca nama kedua lab ini meskipun sulit, kamu tahu nggak sih apa fungsi dari kedua lab ini? Aku jelasin sambil masuk ke dalam aja. Gimana nih lo? Yuk teman-teman. Shining on a cloudy day, and it don't matter what you say. Cause even if the sky is falling, I'ma do it anyway. So save your worries, slide your loving. I can feel that good things coming. Finally believe that it's gonna be a bright one here. There's nothing wrong on the horizon, but I'm always in my own head. Yeah, I was getting tired of trying, forgetting every word that I said in all those old conversations. Turn into a melody, I'll be waiting. Nah, lab ini tuh biasanya dipakai buat kelas listening ya supaya suara recordernya lebih jelas aja sih, sama nggak ganggu kelas-kelas lainnya. Cukup besar juga ya ruangannya. Nah, buat teman-teman nih ya, karena ruangan ini tadi fungsinya buat listening, memang sih kalau kita mau ada listening gitu kan, kita butuh banget fokus gitu ya. Kayak kita harus ngedengerin bener-bener jelas banget, karena mau gimana pun kan aksen di luar juga, aksen bahasa luar maksudnya itu beda-beda ya. Jadi kita butuh fokus gitu untuk memahami. Oke, selain itu kamu tahu nggak sih guys berapa kapasitas dari ruangan ini? 30-an mahasiswa gitu, Nel. Ya biasanya buat kelas kecil juga gitu. Gimana kalau kita lanjut ke lab sebelah aja yuk, lab Ferdinand tuh. Langsung aja nih ya, yuk. Oke, yuk. Kita udah muter-muter nih dari tadi di sini. Ke ruangan lainnya aja yuk. Oke, boleh banget tuh. Ayo teman-teman. Yuk, berangkat.
Oh iya Nel, sekarang kita lagi di depan ruangan apa nih? Bisa kalian lihat sendiri nih teman-teman, di atas nih ruang baca Ronggo Warsito oke, atau oke. perpustakaan fakultas. Yuk. Yuk yuk. Nah teman-teman bisa dilihat nih di belakang nih udah banyak banget buku-buku. Jadi ya ruang baca ini fungsinya untuk pembaca ya, nggak boleh buat makan, buat minum gitu, nggak boleh. Ruangan ini cocok sih buat kita-kita yang suka baca buku gitu. Terus tempatnya kayak pas banget gitu buat kalian teman-teman yang nunggu kelas, bingung mau ngapain kan, kesini aja. Karena menurutku nih ya, tempat ini meskipun diisi buat banyak orang, dipakai banyak orang, tetap aja bakal berasa nyaman gitu. Oh iya Nel, selain di sini ada loh tempat lain yang biasa dipakai buat nunggu kelas. Di mana tuh? Nah tempatnya tuh di BSO Musik Nel. Yuk yuk. Nah, sekarang ini Nel, kita lagi ada di ruangannya BSO Musik nih. Nah, biasanya sih dipakai buat anak-anak BSO Musik sendiri ya, buat ngeband gitu. Cuma kalau lagi kosong sih bebas mau dipakai siapa aja. Ternyata banyak juga ya teman-teman tempat buat nunggu pergantian kelas. Jadi buat kalian yang suka musik, boleh banget datang ke Asik sini nih sih kalau teman-teman. kesini, parah, enak banget tempatnya. Nel, gimana kalau kita lanjut ke ruangan lainnya? Gimana? Ternyata masih banyak ya ruangan yang belum kita datengin nih, jadi makin penasaran. Boleh deh, Pokoknya ayo deh, yuk, yuk. ikutin aja lah teman-teman.
lagi ada di depan ruangan Siti Parwati nih teman-teman. Tuh bisa lihat tuh. Tolong dong bawain dong. Oke. Nah, sabi gak sih? Nah, sekarang kita udah ada di depan ruangan Siti Parwati. Dan kalian tahu nggak sih kalau ruangan ini disebut adiknya Khairul Anwar. Dan by the way, kita nggak bisa banget nih masuk ke ruangan Khairul Anwar karena habis dipakai acara gitu. Jadi kita nggak bisa masuk. Sayang banget ya, kita lagi nggak bisa masuk nih ke ruangannya. Oh iya Nel, biasanya ruangan ini dipakai buat apa sih? Biasanya ruangan Siti Parwati ini tuh digunakan untuk kegiatan rapat atau segala kegiatan offline deh. Ya kayak kita gini. Oh, buat ospek offline. Benar banget. Kasihan nih teman-teman nih, Jadi pada kayak ospek acara online nih. gitu kalau offline. Tapi kan kita lagi online nih, sayang banget sih. Nel, gimana kalau kita langsung masuk aja? Ayo. Oke deh, yuk. Nah, sekarang kita lagi ada di lantai 3 nih, teman-teman. Nah, bisa kalian lihat sendiri, di belakang kita ada banyak tempat duduk nih. Fungsinya apa lagi sih selain buat duduk? Wah, iya nih. Pasti bakal enak banget gak sih Nel? Ini tempat buat nugas, kerja kelompok, atau sekedar nongkrong-nongkrong gitu. Wah, terus kalau ruang yang di sana itu ruangan apa sih, guys? Oh, kalau yang itu tuh ruang absen Nel. Bisa dilihat ya, tempat khusus buat nyimpen daftar presensi tiap mata kuliah. Nah, jadi buat maba-maba 2021 nih ya, kalau kalian kuliah offline dan kalian mau absen, nanti komting kalian akan langsung menuju ke ruang absen untuk mengambil absensi. Biasanya sih kalau kayak gini kerjaannya komting atau ketua kelas masing-masing ya yang bakal sering kesini gitu. Oke, teman-teman, sekarang kita lagi ada di depan ruang absen nih. Guys, by the way, kamu penasaran gak sih sama ruang kelasnya itu ada di mana? Dari tadi kita ngebahas soal fasilitas-fasilitasnya aja nih. Aku sih penasaran ya Nel ya. Tapi aku tahunya ruang kelas itu room zoom deh Nel. Gimana dong? Dagelnya mulai keluar nih, teman-teman. Nah, gimana kalau kita tanya sama yang lebih berpengalaman? Boleh tuh Nel. Kita panggil aja Kita kali panggil ya. teman-teman. Satu, dua, tiga. Kak Kak Div. Div. Halo semuanya. Halo Kak. Halo Kak Div. Halo. Mana nih kabarnya? Baik nih, Kak.
boleh dong. Kenalan dulu kasih ya. Halo teman-teman angkatan 21 sama 20. Saya dari dulu kenal apa sih? Itu dari 20 yang mulai kenal. Satu, nama aku Divanti, aku angkatan 19. Di sini aku jadi hati yang berpengalaman kalian. Tapi lagi ya, Bener banget sih, gak ada lawan udah lah. enggak yang gitu kan. Iya nih kali, ada nih satu pertanyaan dari saya. Kan Kak kan udah pengalaman tuh offline. Tahu lah musim gitu. Kamu iya. Boleh gak sih bagiin pengalaman sebelumnya waktu offline dulu? Tapi iya gitu. Bener tuh. Kalau menurut aku lebih enak sama jalan-jalan ya. Kan karena kan juga kemana-mana ya. Kayak jadi biar jual aku dong. Boleh terus sambil sih kayaknya ya. Sambil sih. Nah, coba doang ya. Oke. Teman-teman. Woi. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. On we'll go. Oke, terus gimana nih kelanjutan tadi? Tadi pertanyaannya pengalaman yang paling seru pas aku offline nggak sih? Iya, bener. Ini sih kalau dari aku pas aku nongkrong sampai diusir sama satpam. Itu jujur demi Allah itu seru banget. Iya. Gitu kan. Terus sama pas kalau rapat sih, rapat kan kita kayak ketemu voting kayak gitu-gitu kan. Terus sama sebenarnya pas maba itu aku serunya tuh karena aku nggak belajar sih. Iya main sih. aja? Gitu. Semua maba deh ya. Tapi kali kan Zoom ya. Sorry. Tandain aja nggak apa kok. Sorry, tapi itu sih yang menurut aku yang paling seru itu ya di situnya gitu. Iya. Lebih ke ini sih environment-nya sama ketemu sama orang-orangnya. Interaksi langsung gitu ya. Emang sih ada. Iya daripada sama layar kan. Gimana nih? Mau tanya lagi nih Kak. Apa tuh? Ini kalau misalkan di ruang kelas atau mungkin lorong ya, kalau lagi kuliah offline tuh gimana sih Kak kondisi? Kita ini sih ramenya tuh kalau pergantian kelas kayak moving jamnya habis gitu kan, atau waktu itu ramenya pas ujian gitu. Pasti gak sih kalau Iya sih, tapi kalian pas ujian rame nggak? ada deh, ada. Oh iya sih. Iya sih. Oh iya. Tapi Gua juga ada pertanyaan lagi. kenapa apa tuh? Banyak pertanyaan ya? Kenapa tuh? Ya buat mah banyak. Oh iya. Tahu, ntar. Gimana? Ntar kalau nggak tahu, papanya nggak tahu tempat kamar mandi gimana ntar kan? Kalian juga tahu kan? Iya. Oh iya, oke. Gimana? Apa tuh? Ruang yang paling sering dipakai di Sasing itu ruangan mana sih Kak? Kalau di Sasing itu banyak sih, cuma kalau misalnya untuk kelas kecil itu kayak yang di belakangnya ini nih, apa sih ruang? Aku jujur nggak tahu namanya ya, aku kayak tinggal masuk kelas aja sih aku sebenarnya. Terus sama ini buat kelas besar kayak kelas, KBN gitu? bukan, kalau KWN tuh di, Filsafat? bukan. KWN tuh di sana. Oh, Nah, iya, jadi iya. kalau ini tuh kayak CCC, CCC. kultur itu Oh, iya, gitu iya, ya gitu. iya. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Terus kalau kelas yang paling sering bahasa asing itu sama ini. Kelas lab Noam Chomsky, tau nggak sih?
yang ada karpetnya. Iya, iya. Tadi tuh teman-teman di bawah tuh ya. Nanti kita lihat aja. Oke. Terus sama ini lagi Kak, kalau di Fanti sendiri nih lebih suka kuliah offline atau kuliah online? Apakah aku perlu menjawab? Kayaknya offline deh. jawabannya. Iya sih. Lebih ke offline sih aku. Dari aku nih Kak, pertanyaan kedua ya. Ruang terfavoritnya Kak di Pati itu mana sih? Aku kantin sih. Aku lebih ke kantin sih. Enggak, tapi kalau aku yang pertama kantin, yang kedua tuh Iya. ini lab Noam Chomsky, lab Ferdinand kayak gitu-gitu. Karena Kenapa sih? bisa buat tidur anjir karpetnya. Iya sama. Jangan iri ya, jangan iri. Kalian pernah nggak? Enggak pernah. Ada waktunya apa teman-teman? Iya ya. Jadi di Kapan situ, aja? di situ kita tuh kedap suara kan, kedap suara, ber-AC. Oh. Gitu ada ini layar tancap. Jadi kayak aku biasa jadi DJ gitu loh. kamu? DJ Dansu ya. Maaf. Ya maaf, gitu. Banyak doa biar corona cepet hilang loh. Oke, amin. Nah, gimana nih Kak, karena udah ngejelasin Kak ini nih, gimana kalau kita ke ruang-ruang kafe? Boleh sih. Daripada bosan di sini terus kan. Gitu. Kita lihat yang lain ya, biar makin paham nih. Yuk. Anything I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your. Nah ini sih buat kelas public relation. Kalian udah ngambil nggak? Enggak sih. Sama ini reading, CD writing. Ini doang ya Kak? Mending ini kayaknya. Soalnya buat kelas besar kan public relation itu kelasnya bisa berapa sih? Aku bisa. Iya, 40 lah, 40 lah. Jadi pokoknya kalau kamu sekolah saksi di situ juga ada sih. Nah nanti kan kayak kelas-kelasan GO, kelas-kelasan Iya, kecil. gitu. Gitu ya, iya. Sama ini sih, ini biasanya buat sejarah tuh nggak Bang? Oh, ini sejarah itu. Tapi kalau aku sendiri aku nggak pernah masuk gitu. Coba enggak, aku juga dapat. Oh, dikunci. Iya. Waduh, Masih ada Kak di sini loh. ya sih, terus mau ke sana nggak sih? Ya boleh sih. Tinggal nanti yang dalam mana? Silakan. Udah. Nanti kan aku udah bilangnya ini kan. Sekarang ini di dua ini itu Tapi ini ya. ini lumayan besar, terus ini buat samping juga gitu. Oh, ini tapi sampingnya tuh yang kayak kelas tambahan gitu loh. Buat kelas pokok. Udah, apakah ada perlu Ada sih kayaknya. Apa tuh? Tapi kita ngomong dulu kali ya teman-teman. mana? Nah, kita kan udah keliling-keliling nih teman-teman ke ruangan-ruangan yang ada di Sasing ini. Nah, aku punya pertanyaan nih Kak Dit. Masih ada Bukan lagi? pertanyaan sih. Oh, aduh, iya, iya, iya. Ada nggak sih surat cinta gitu atau apa buat maba-maba tahun 2021?
Kapan lagi tuh kalian yang jomblo-jomblo dapat surat cinta kan? Apalagi dari Kak Tips loh, paling cantik sendiri loh ini. 그게 언제쯤일까 어떤 사람일까 I wanna know 술처럼 달콤하다는데 I wanna know 하늘이 나는 것 같다는데 I wanna know, 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 know Lebih ke Coba, Kak. agak penyemangat aja kali ya. Gitu kan. Kalau dari aku pribadi sih welcome to sini gitu kan. Semoga kalian betah di sini karena ya semakin semester lebih tua tuh makin susah gitu. Tapi jalannya lebih kayak jalanin enjoy aja sih gitu. Terus kalian tuh nggak susah itu kok. Jadi susah tapi nggak sesusah itu. Ya, Gitu. kok begitu? Iya benar. Terus sama aku ini tipes kan banyak sih teman. Sumpah itu soalnya di kuliah harus bebek itu masih kayak banyak mitra kerja, mitra apapun itu gitu. Pokoknya Jangan nolep lah teman-teman. iya, aku mau Itu ngomong aja tentang sih. gitu, kan jangan apatis itu karena kedepannya tuh bakalan masih benefit kalian juga gitu. Terus kayak live your life while you are in college gitu kan. Karena tadi kita kalau yang udah kerja, udah tua, nggak bisa lagi kayak. Iya. Makanya kita masa muda. terus sih kalau dari aku. Oke. Mantap banget ya teman-teman. Buat Kak Din, terima kasih banyak ya karena Terima udah kasih, Kak Din. menyempatkan waktunya untuk menjadi syuting yang Ini aku dibayar ya? Di belakang aja, di belakang layar ya. Sorry teman-teman. Oh iya iya iya. Terima kasih karena udah menyempatkan waktunya Iya. dan semangat terus buat Kak Din dan perjalanan kesehatan juga di makin Paling juga ya. Sama aku mau isi ini sih mau ngasih pesan ke kalian sama Iya, boleh kok. teman-teman anak 20 yang di depan dia ospeknya. Kalian jaga-jaga kesehatan meskipun kalian mau ospekin adik kelas kalian tetap harus jaga mental, jaga fisik dan tetap apa ya waras sih. Oh, gitu. iya, iya, Waras. iya, iya. Ini kan kayak apa kayak wabah-wabah yang meresahkan kan. Dan kita butuh stres banget kan. Gitu. Semangat semuanya. Semangat. Nah, itu tadi adalah gambaran dari Fakultas Ilmu Budaya dan juga jurusan kita tercinta Bahasa dan Sastra Inggris. Gimana nih Jas, capek nggak tadi naik turun tangga? Ya, Cukup sejam. lumayan capek lah Nel. Apalagi tadi kan naik turun tangga gitu kan. Kayaknya mending online aja gak sih? Jadi kalau kalian lagi kuliah offline nih ya bisa sekalian olahraga Nah, gitu. bener banget tuh Nel, kayak katamu. Nah, kayaknya kita akhiri aja ya virtual tournya kali ini. Iya nih nggak kerasa ya teman-teman udah di penghujung virtual tour nih. Dan juga kayaknya adik-adik ini udah ditunggu tugas ya. Tapi tunggu dulu nih, kita juga ditunggu tugas sih bukannya ya? Iya sih, cuma ya gitulah. Ya gitu deh. Semangat ya buat maba-maba 2021, semangat terus untuk ospeknya dan semoga kalian betah nih jadi warga EDSA. Amin. Terima kasih ya semuanya telah menonton. Bye-bye. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. Betul. Iya sih, tapi ini kayaknya ya tugas sudah atau
dulu aja kali ya. Kan tadi itu. Oh, langsung kok. Saya tadi tuh. Kamu nggak pernah jadi MC ya? Kamu nggak pernah jadi MC ya? Nanti sih. Iya kayaknya. I said, hold up, wait a minute, something ain't right. Dengan kita.今日も一日お疲れ様。それじゃあ乾杯。天空のライアーを手に入れたのは酔っ払い相手に歌を聴かせるため